Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elin, NPM 033022111032. Saya dari kelas 1 APGSD Universitas Kairun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ternate. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait penjelasan sistem demokrasi di Indonesia, perbedaan hak dan kewajiban, kelahiran paham nasionalisme Indonesia, PKN sebagai MPK, dan uraian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik, di sini akan saya menjelaskan pertama yaitu tentang sistem demokrasi di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah suatu pemerintahan. Nah, sistem demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang memiliki karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Nah, ada salah satu para ahli mengartikan bahwa demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ahli ini bernama Abraham Lincoln, yaitu ia mengartikan bahwa demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Nah, mengapa? Karena dengan adanya musyawarah mufakat dapat kita ambil satu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak dari beberapa ide yang disertakan. Nah, karakteristik dari demokrasi Pancasila sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Mengutamakan kepribadian bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Artiannya, kita harus mengutamakan kepentingan jangan hanya kepada diri kita sendiri, namun kepada bangsa atau kepentingan orang lain. Nah, yang kedua, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat, karena dengan adanya musyawarah mufakat kita menemukan ide-ide baru dan beberapa tanggapan dari beberapa orang dan menjadi satu kesatuan keputusan yang akan disatukan dalam suatu pemerintahan. Yang ketiga, ada agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Nah, ini sudah jelas kita lihat bahwa di Indonesia memiliki beragam macam agama yang bangsa Indonesia menganut. Nah, salah satunya adalah ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, nah seterusnya. Kemudian ada karakteristik dari demokrasi Pancasila yaitu tidak dikenalnya diktator, mayoritas, dan tirani minoritas. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu ada cara langsung dan ada cara tidak langsung. Nah, contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa dipilih oleh rakyat langsung, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Nah,
Untuk contoh pelaksanaan demokrasi yang secara tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Nah, demokrasi ini pelaksanaannya di Indonesia dengan menganut setiap nilai yang ada dalam Pancasila seperti religius, gotong royong, keadilan rakyat, kemanusiaan, dan persatuan yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Nah, meskipun demikian, masih banyak penyelewengan dari adanya pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia, seperti tindakan korupsi, kolusi, nepotisme oleh mereka yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat, adanya diskriminasi yang berhubungan dengan SARA atau SARA di beberapa tempat, hingga masih adanya masyarakat yang merasa belum mendapat keadilan. Nah, jadi sistem demokrasi Indonesia sudah lumayan baik, tapi ada sebagian orang yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, namun hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya pada pembahasan yang kedua, yaitu uraian perbedaan hak dan kewajiban. Nah, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Nah, jadi hak ini sudah ada sejak kita lahir. Nah, sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tidak bisa terpisahkan. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Perbedaan hak dan kewajiban dapat diibaratkan sebagai sebuah koin logam yang memiliki kesatuan yang sama dengan yang memiliki dua sisi. Terus melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, namun berada dalam satu kesatuan yang sama. Dengan demikian, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum ia lahir. Nah, sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Jadi, hak dan kewajiban perbedaan hak dan kewajiban tidak jauh beda, namun hak dan kewajiban ini memiliki satu kesatuan yang sama, berbeda makna namun namun berada dalam satu kesatuan. Selanjutnya, kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Nah, jadi nasionalisme merupakan sesuatu yang harus terus dibangun dalam suatu bangsa. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme dapat ditunjukkan melalui ungkapan perasaan yang kuat dan usaha pembelaan daerah atau bangsa melawan penguasa luar. Di era Indonesia modern yang ditandai dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang dirawakan secara gegap gempita, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi paham nasionalisme Indonesia ini harus ada pada setiap orang. Mengapa? Karena paham nasionalisme ini adalah suatu paham di mana ia merasakan cita-cita yang sama untuk bagaimana ia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi paham nasionalisme ini ada ketika seseorang memiliki cita-cita yang sama dalam mempertahankan dan memperjuangkan bangsa ini adalah bangsa Indonesia. Nah,
Selanjutnya, pada pembahasan yang keempat yaitu PKN sebagai MPK. Jadi, PKN atau pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang memuat nilai-nilai moral untuk membentuk kepribadian kita agar menjadi warga negara yang baik, sekaligus akan paham hak dan kewajiban dalam konteks kehidupan yang demokratis. Nah, dan kelak dapat membangun sistem politik yang demokratis. Nah, mengapa pendidikan kewarganegaraan sebagai pengembangan kepribadian? Karena pendidikan kewarganegaraan dapat membantu kita menjadi warga negara yang baik, sekaligus paham antara hak dan kewajiban, dapat hidup berdemokrasi, nasionalis, dan dibekali nilai-nilai moral. Nah, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu pendidikan kewarganegaraan juga merupakan pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa atau bagi kita seorang yang berada dalam satu kesatuan bangsa Indonesia, guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban serta cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pengembangan kepribadian sangat penting bagi kita bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dengan adanya pengembangan kepribadian, kita diajarkan untuk bagaimana saling menghargai perbedaan yang ada di negara kita. Di Indonesia menganut beberapa perbedaan. Ada yang menganut agama yang berbeda, ras yang berbeda, suku yang berbeda, namun itu tidak menjadi satu masalah. Karena dengan adanya pendidikan kewarganegaraan yang sebagai pendidikan pengembangan kepribadian, kita akan sadar tentang perbedaan tersebut dan kita harus menerima itu. Karena setiap orang memiliki pemikiran dan definisinya berbeda-beda. Jadi dengan adanya pengembangan kepribadian ini, kita harus mengerti antara perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terbagi menjadi beberapa alinea, yaitu ada 4 alinea. Nah, pada alinea ke-1 yang berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, dari isi alinea pertama tersebut memiliki makna, yaitu keteguhan dan motivasi kuat bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajahan. Nah, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Pada isi alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dari isi alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna tersendiri, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah. Jadi kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain. Nah,
adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ada kata merdeka. Merdeka artinya negara yang bebas dari belenggu penjajahan. Bersatu artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdaulat artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dan negara lain. Kemudian ada kata adil. Nah, kata adil memiliki arti. Nah, kata adil ini memiliki arti yaitu negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Nah, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk kata makmur sendiri yang terdapat pada alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti bahwa bangsa Indonesia bercita-cita memakmurkan dan mensejahterakan semua warga negara Indonesia secara material, spiritual, dan batiniah. Nah, kemudian pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, dari isi alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna tersendiri, yaitu kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadi motivasi spiritual yang memperkuat keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas. Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa makna, yaitu adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi dari beberapa materi di atas, dari yang saya sudah jelaskan tentang sistem demokrasi di Indonesia, perbedaan hak dan kewajiban, kelahiran faham nasionalisme Indonesia, PKN sebagai MPK, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita harus menyadari bahwa setiap bangsa Indonesia harus memiliki pemikiran dan hati bagaimana untuk memiliki cita-cita yang sama dalam mensejahterakan
mensejahterakan rakyat. Kemudian bagaimana memiliki cita-cita dalam mempertahankan dan memperjuangkan bangsa Indonesia agar tidak terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa luar negeri. Apalagi sekarang di era modern terdapat banyak kemajuan dengan teknologi. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki cita-cita dalam mempertahankan bangsa Indonesia, tidak boleh terpengaruh dengan budaya-budaya di luar negeri, budaya-budaya asing. Kita harus mengembangkan budaya-budaya kita, budaya-budaya di Indonesia, dan harus saling mengerti antara perbedaan satu maupun yang lainnya. Karena di Indonesia kita hidup dengan beragam-ragam budaya dan beragam-ragam suku. Maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian yang luhur. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.